Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, coba Dira titipin doa Dira. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai memberi salam. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Kabarnya hari ini gimana? Baik. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama sebelum kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku, Ibu ingin mengaksen. Hari ini yang nggak masuk siapa? Alif kemana? Nggak ada yang rumahnya bukan Alif? Mana? Sakit. Selain Alif siapa lagi? Silna, Yogi. Ya, Layan masih sakit ya? Nah, karena teman kita masih sakit, kita doakan semoga lekas sembuh, bisa ke sekolah bersama. Nah, anak-anak, setelah itu mari kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku bersama-sama. Bisa ya? Nah, coba. Nah, tirukan sama-sama seperti yang di Berkibarlah bendera, pulang suci bakal berpihak di seluruh tanah Indonesia, mau tetap budaya bangsa. Dia menurunkan kaum serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang berkibar, berkibarlah selama-lamanya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyanyi apa judulnya tadi? Kita menyanyi lagu nasional, tujuannya untuk apa kemarin? Apa? Boleh mengenang pahlawan atau kita menunjukkan rasa nasional. Oke, kita lanjut berikutnya anak-anak. Nah, coba sekarang anak-anak simak, ada sebuah kita kan berliterasi. Setiap hari kita berliterasi, ya. Ada literasi membaca, ada literasi numerasi. Kita lakukan setiap hari sebelum kegiatan pembelajaran. Oke, anak-anak, coba anak-anak simak sebuah cerita. Nah, perhatikan. Judulnya apa tadi, anak-anak? Oke, disimak, ya. Nah, coba perhatikan. Selamat berjumpa kembali, semoga tetap semangat dan semoga selalu sehat. Pada video kali ini saya akan mencoba menceritakan tentang anak gembala dan serigala. Anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakan. Jika domba sudah besar, dapat dijual ke pasar. Berikut ini cerita anak gembala dan serigala. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari dia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang.
Anak kembala itu berlari ke arah kampung dan berteriak sekeras-kerasnya. Ada serigala, serigala, tolong! Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak kembala tersebut untuk membantunya. Gimana serigalanya? Gimana? Apa serigala itu menyukaimu? Gimana serigala itu sekarang? Kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini. Rupanya kamu telah menipu kami semua. Beberapa hari kemudian anak kembala itu kembali berteriak meminta tolong. Tolong, tolong, ada serigala, tolong, serigala memakan domba. Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini. Memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong. Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada orang yang percaya lagi padamu. Pada suatu sore ketika matahari mulai berbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Serigala, serigala, tolong, ada serigala, tolong, tolong. Anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Pesan yang dapat kita ambil dari dongeng anak gembala dan serigala adalah kita tidak boleh berbohong. Sekali kita berbohong, maka tidak ada lagi orang yang percaya meskipun kita berkata jujur. Karakter tokoh yang ada dalam cerita anak gembala dan serigala adalah anak gembala berkarakter suka berbohong dan pisang. Tuan anak gembala berkarakter bijaksana dan penuh pengertian. Orang kampung satu berkarakter tidak mudah percaya. Orang kampung dua berkarakter tidak mudah tertipu. Orang kampung tiga karakternya mudah marah. Demikian video mengenai dongeng anak gembala dan serigala. Nah, anak-anak tadi judulnya apa? Anak-anak sudah menyimak dari cerita tadi. Sekarang coba kegiatan literasi yang kalian lakukan, coba kalian lakukan. Kalian tuliskan apa judulnya dalam cerita tadi. Terus kemudian kalian tulis tokoh yang ada dalam cerita tadi. Dan yang ketiga sampai tulis pesan moral yang ada dalam cerita tadi. Sudah kerjakan sekarang. Oke, sampai tuliskan. Tulis ayo. Buku literasi. Ayo ditulis dulu literasinya. Tadi judulnya apa, terus kemudian tokohnya yang ada di dalam cerita tadi siapa. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ada seorang tokoh yang menggembala kambingnya, terus kemudian sudah selesai menulisnya anak-anak? Yuk, segera ditulis. Kalau sudah selesai, ditutup dulu buku literasinya. Kita lanjut ke pembelajaran. Sudah selesai?
Rino kakinya. Sudah enak ya? Sudah. Kita lanjut berikutnya. Nah, setelah kita melakukan literasi, anak-anak kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Sebelumnya coba tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, pagi ini anak-anak masih semangat. Tadi sarapan? Sarapan ada yang enggak. Nah, coba anak-anak simak video berikutnya ini. Perhatikan. Assalamualaikum Sobat As. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang komponen ekosistem. Ya, perhatikan dulu. Sobat As tentunya masih ingat kan dengan pengertian ekosistem? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Ekosistem ini tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen abiotik dan biotik. Kedua komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain dan tergantung dalam satu kesatuan sistem. Nah, Sobat As pasti penasaran kan dengan komponen ekosistem ini? Yuk kita bahas satu persatu. Komponen ekosistem yang pertama yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik disusun oleh benda tidak hidup berupa air, tanah, udara, kelembapan, dan cahaya matahari. Air sangat penting bagi kehidupan. Semua organisme membutuhkan air karena sebagian besar tubuhnya disusun oleh air. Fungsi air bagi tubuh adalah sebagai pelarut, mengatur suhu tubuh, dan membantu reaksi metabolisme. Komponen abiotik selanjutnya yaitu tanah. Tanah berasal dari hasil pelapukan batuan. Tanah menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan makhluk hidup, terutama bagi tumbuhan. Selain itu, tanah juga merupakan tempat tinggal bagi manusia dan hewan. Komponen abiotik yang tidak kalah pentingnya dari air dan tanah yaitu udara. Semua makhluk hidup membutuhkan udara. Udara terdiri atas bermacam-macam gas, antara lain karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis. Oksigen berperan dalam proses oksidasi dan nitrogen berperan dalam proses sintesis protein. Komponen abiotik selanjutnya yaitu kelembapan. Kelembapan merupakan salah satu komponen abiotik yang terdapat di udara dan di tanah. Kelembapan menunjukkan jumlah kandungan uap air dan berperan untuk mencegah kekeringan pada organisme akibat penguapan. Komponen abiotik yang terakhir yaitu cahaya matahari. Selain sebagai sumber energi di bumi, cahaya matahari juga dibutuhkan oleh tumbuhan, alga, dan makhluk hidup autotrof lainnya untuk melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen biotik. Komponen biotik tersusun oleh organisme, yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroba. Berdasarkan peranannya, organisme ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen berarti penghasil. Produsen merupakan organisme yang menghasilkan senyawa organik atau organisme yang mampu menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis. Contoh produsen ini adalah tumbuhan. Konsumen berarti pemakai, yaitu kelompok organisme yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Seluruh konsumen secara langsung atau tidak langsung bergantung pada makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan hijau. Contoh dari konsumen ini adalah manusia dan hewan. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dikelompokkan menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Komponen biotik yang terakhir yaitu dekomposer.
Dekomposer atau pengurai merupakan kelompok mikroba yang menguraikan senyawa organik seperti sisa-sisa tubuh hewan dan tumbuhan menjadi senyawa anorganik. Contoh dari dekomposer adalah bakteri dan jamur. Wah, Sobat As, ternyata belajar mengenai ekosistem dan komponennya menarik sekali ya. Ayo kita belajar materi-materi lainnya di channel As. Nah, tadi yang ditayangkan tentang apa anak-anak? Komponen ekosistem. Komponen ekosistem. Tadi sudah nyimak kan oleh awal hingga HP. Sekarang Ibu tanya, apa itu ekosistem yang tadi? Nah, biotik dan abiotik itu adalah komponen yang terbagi menjadi dua. Komponen ekosistem sendiri artinya adalah hubungan timbal balik antar organisme dengan lingkungannya. Nah, jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Lah tadi siapa? Gale Ahmad mengatakan terbagi menjadi dua, ada biotik dan abiotik. Abiotik itu yang bagaimana? Tadi Biotik sing gak hidup. apa? Sing gak Abiotik itu yang mati atau tidak hidup. Kalau yang biotik hidup. Nah, tadi dicontohkan yang termasuk benda hidup berarti apa tadi contohnya? Matahari termasuk benda hidup? Berarti termasuk benda mati. Kalau tumbuhan termasuk benda hidup apa benda mati? Benda hidup. Tadi juga dimasukkan. Terus kemudian di dalam kelompok biotik ada benda hidup. Terus kemudian tadi juga terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada produsen, terus ada konsumen, ada hewan dan manusia. Yang terakhir tadi apa? Dekomposer atau pengurai. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu materi tema 5 subtema 2 tentang ekosistem, hubungan antar makhluk hidup dan ekosistem. Nah, anak-anak nanti setelah selesai pembelajaran diharapkan anak-anak semua Rino ngantuk anak. Tolong duduknya yang tegak, jangan melosor. Nah, kita akan belajar nanti anak-anak melalui video. Anak-anak bisa mengerti apa itu ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Terus kemudian yang nomor 2, setelah mengamati ada beberapa contoh rantai makanan dan jaring-jaring makanan, anak-anak bisa menyusun gambar rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang ketiga, nantinya anak-anak bisa membaca teks bacaan tentang rantai makanan, kemudian anak-anak bisa menemukan pokok pikiran, nggih. Yang terakhir, anak-anak bisa membuat cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi melalui apa? Gambar jaring-jaring makanan dan rantai makanan yang anak-anak nanti buat, oke? Nah, selanjutnya, anak-anak kan sudah mengelompok sesuai kelompoknya seperti kemarin, deh, setiap hari, deh. Anak-anak hari ini siap untuk belajar? Siap. Tepuk semangat. Terima kasih, sangat semangat sekali. Coba anak-anak simak. Perhatikan deh, biar ngerti. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Bukan semua.
Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ulat, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen ringan atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ulat. Ulat sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ulat akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Orang yang tadi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh alam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Itu tadi apa? Jaring-jaring makanan. Ada jaring-jaring. Sebelum jaring-jaring makanan tadi apa? Rantai makanan. Rantai makanan. Tadi dijelaskan bahwa rantai makanan itu apa? Ayo, rantai makanan tadi semua sudah nyimak. Ye, apa artinya? Rantai makanan adalah tadi peristiwa apa? Apa? Nah, ayo semua yang sama lihat tadi apa? Apa ayo anak-anak yang lain? Peristiwa. Ayo apa anak-anak? Peristiwa makan dan dimakan. Ya kan? Tadi dicontohkan apa? Mulai tumbuhan dimakan apa? Nah, coba lihat lagi. Yuk, tidak nyemak. Coba sekali lagi. Disemak.
Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk dengan urutan-urutan. Nah, berarti rantai makanan itu apa? Antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, di situ dicontohkan. Nah, coba kita lihat lagi sama-sama. Terus kemudian selain ada rantai makanan, tadi ada apa? Apa? Jaring-jaring. Kalau jaring-jaring makanan apa, anak-anak? Apa? Gabungan dari rantai makanan, karena yang dimakan kan banyak ya. Nah, adalah gabungan dari rantai makanan. Nah, sekarang Bu Tuti tanya, berarti anak-anak setelah mengamati video tadi diharapkan sampean bisa menganalisis arti dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bu Tuti ulang lagi. Sekarang apa itu rantai makanan? Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Terus kemudian kalau jaring-jaring makanan apa? Gabungan dari peristiwa rantai makanan. Nah, coba sekarang. Nah, ini dicontohkan. Coba perhatikan semuanya. Coba kali aman. Sampai kalau melihat dari gambar gambar tampilan dari berikut ini. Nah, di sini diterangkan bahwa dalam rantai makanan itu ada tingkatan-tingkatannya. Mulai dari apa itu anak-anak? Rumput dimakan. Belalang dimakan. Katak dimakan. Kemudian ular dimakan. Kalau elang kan gak ada yang makan, pada akhirnya elang akan mati. Kalau sudah mati dia akan terurai, kemudian menjadi jamur atau namanya diskomposer, kembali ke tanah gitu. Nah, jadi kemudian ada mulai dari apa? Produsen. Terus setelah produsen apa namanya? Tingkat 1. Konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1. Terus kemudian apa? Konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2. Setelah itu konsumen tingkat 3. Dan yang terakhir konsumen tingkat final atau tingkat 4. Baru kemudian menjadi diskomposer. Ada pertanyaan? Bisa nggih? Ini contoh rantai makanan. Nah, kalau ini, tadi dijelaskan bahwa jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan. Coba kalian amati semuanya. Nah, di sini dimulai dari yang bawah ini gambar apa? Tumbuhan. Yang memakan tumbuhan itu ada berapa hewan itu? Ada hewan apa saja yang makan tumbuhan? Belalang. Selain belalang ada tikus. Ada katak. Terus kemudian kelinci. Nah, di dalam jaring-jaring makanan kan tadi gabungan dari rantai makanan. Itu sama lihat semuanya. Yang warna hijau, berdasarkan jaring-jaring makanan di atas terdapat lebih dari 8 rantai makanan. Ya enggak? Ya. Tumbuhan dimakan kelinci. Terus kemudian kelinci dimakan apa itu? Nah, terus kemudian tumbuhan dimakan tikus. Tikus dimakan nah, terus ada lagi tumbuhan dimakan burung pemakan biji. Kemudian burung dimakan elang. Nah, itu adalah contoh dari jaring-jaring makanan. Ada pertanyaan enggak? Jaring-jaring.
dengan hewan pemakan tumbuhan itu namanya apa? Tadi. Sebutannya hewan pemakan tumbuhan. Herbivora. Herbivora. Biasanya kalau hewan konsumen buah itu disebut juga hewan herbivora. Kemudian ulat dimakan apa anak-anak? Katak. Nah, katak sebagai konsumen buah. Setelah itu katak dimakan apa ini? Ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Setelah itu ular dimakan apa? Elang. Elang sebagai konsumen keempat atau konsumen final. Kemudian elangnya akan mati menjadi jamur atau diskomposer. Ini merupakan contoh rangkaian apa ini anak-anak? Rantai makanan. Terus kemudian selain itu juga punya contoh yang lain. Nah, itu kita tempelkan di sini aja wis. Nah, selain Bu Tuti buat ini juga sama halnya seperti yang di Nah, anak-anak bisa melihat. Nah, ini adalah contoh rantai makanan menjaring makanan. Nah, selain itu juga Bu Tuti punya. Nih. Nah, di dalam jaring-jaring makanan tadi dijelaskan bahwa jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang terjadi tumpang tindih nggih. Nah, di sini dicontohkan Bu Tuti. Jadi, namanya tumpang tindih itu berarti kayak tumbuhan ini dimakan hewan apa saja? Coba. Tikus. Tumbuhan ini dimakan tikus. Nah, terus kemudian belalangnya dimakan apa saja? Ayam. Ya, terus kemudian ulat dimakan elang. Kataknya dimakan apa? Ular dimakan elang. Ayam dimakan elang. Mana? Elang. Elang akan mati kembali apa? Diskomposer. Nah, ini adalah jaring-jaring makanan. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada berarti dianggap anak-anak sudah bisa, sudah mengerti. Kalau enggak ada pertanyaan, juga sudah Bu Guru beri contoh tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, untuk kegiatan berikutnya, anak-anak menyusun gambar seperti ini per kelompok. Jadi nanti anak-anak setelah selesai menyusun, nanti perwakilan per kelompok maju 2 anak, 1 menerangkan, terus kemudian anak-anak menyusun rantai makanan 1, terus kemudian jaring-jaring makanan 1. Oke? Siap anak-anak? Siap anak-anak? Siap. Tepuk PPK. Terima kasih. Ini untuk mengerjakan LKPD, ini adalah sebagai petunjuknya. Nah, nanti dikerjakan belum, nak. Nanti per kelompok nanti per kelompok mengerjakan 2 kerja. Ini yang rantai makanan. Nah. Ini yang rantai makanan. Yang
Kalau sudah selesai, nanti anak-anak mempresentasikan dengan menjelaskan. Itu bulan. Bulan. Di depan itu ada. Boleh keluar. Ya, nah, kelompoknya Vino sudah selesai. Ayo yang cari-cari makanan. Sudah selesai apa belum? Yo. Sudah selesai. Yang cari-cari sudah apa belum? Bunglon itu ya, bunglon. Spidolnya sudah ada semua kan? Loh, di dalamnya ada spidol satu-satu tadi. Iya satu toh nah, satu spidol satu. Nah, yang pakai di mana? Sudah selesai? Ya kalau sudah, duduk di kelompoknya masing-masing. Duduk anteng. Duduk anteng. Terus kemudian makan apa? Bira duduk nak. Namanya Bira nanti siapa yang akan maju? Saya. Dua. Yang Sudah selesai semua?
Ya, beri tepuk tangan anak-anak. Oke, beri tepuk tangan anak-anak. Yuk, yang terakhir kelompoknya Rana, yuk. Sama Afika, yuk. Alhamdulillah untuk kegiatan yang pertama kita sudah laksanakan. Jadi rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan. Anak-anak tadi sudah membentuk rantai makanan dan saling makanan. Nah, perhatikan. Yang kedua perhatikan di depan semua. Ide pokok adalah ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga gagasan utama, gagasan pokok atau ide pokok. Pokok pikiran sebuah paragraf terdapat pada kalimat utama. Anak-anak sudah pernah menentukan ide pokok dalam paragraf? Ya, menentukan ide pokok. Cara menentukan ide pokok yang pertama harus bacalah paragraf dengan sama. Yang kedua, yang ketiga, pokok pikiran disebutkan dari kalimat utama paragraf tersebut. Coba perhatikan. Nah, sekarang ada berapa paragraf di depan? Tiga. Coba kalian lihat, kalian baca seksama. Siapa yang mau menentukan angkat tangan? Ide pokoknya yang paragraf pertama apa? Coba semua disemak dibaca. Nah, dari ketiga paragraf tersebut, mari kita sama-sama menentukan ide pokoknya. Nah, siapa yang bisa paragraf pertama angkat tangan? Ide pokoknya ini. Ayo, nggak apa-apa, salah itu nomor 2. Yang penting Sati berani. Coba Kaisa, ide pokok paragraf pertama apa? Nasi dimakan oleh tikus, kemudian dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung elang. Ada pendapat yang lain? Di paragraf pertama itu terjadi rantai makanan. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung elang. Itu terjadi rantai makanan di mana kira-kira? Di laut kah? Di sawah kah? Di mana? Masa itu bisa di hutan atau di sawah? Di rumah ada tikus ya? Nah,
Oke, berarti paragraf 1 ide pokoknya adalah rantai makanan di sawah. Coba yang paragraf 2 semuanya dilihat. Kira-kira ide pokoknya apa? Paragraf 2. Yuk, paragraf 2. Nah, berarti itu rantai makanan di mana? Rantai makanan di paragraf 3, anak-anak. Coba ide pokoknya. Yuk, semuanya. Ide pokoknya yang mana? Di bawah. Paragraf 3 loh. Berarti apa? Syarat keseimbangan. Sekarang berikutnya. Nah, paragraf terakhir. Kira-kira ide pokoknya apa? Ya, yang terakhir berarti yang keempat adalah peran besar pengurai. Nah, dari tentang ide pokoknya ada pertanyaan enggak? Ada, seperti lanjut. Nah, berikutnya adalah teks non fiksi. Pengertian teks non fiksi adalah sebuah tulisan atau karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata. Ciri-ciri cerita non fiksi ada berapa itu? 3. Yang pertama berbentuk tulisan ilmiah. Yang ketiga karangan non fiksi berusaha menarik atau menggugah nalar pikir pembaca. Yang terakhir bahasanya bersifat denotatif atau makna yang sebenarnya, berarti kejadian yang benar-benar terjadi, bukan khayalan seperti dongeng, berarti kejadian yang pernah terjadi. Ada pertanyaan? Ada, lanjut. Anak-anak, untuk kegiatan ini anak-anak tadi sudah menyusun apa? Dan tugas berikutnya yaitu nanti tiap kelompok membuat satu karangan non fiksi. Jadi
Masa kecil di tangan ini tidak bisa. Pokoknya temennya ini yang membaca nanti yang belum maju. Belum aja nih, ada 4 ibu. Nah ini contohnya misalnya ini rantai makanan pakai kambing. Terima kasih. Ada sekarang dari kelompok yang lain? Baca bahasanya. Dimas. 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 Dimas yang maju. Tadi kita sudah belajar yang pertama mulai dari apa?
Oke. Nah, pertanyaan 1. Jawab, nggih. Soalnya tidak ditulis, tapi langsung menjawab. Soalnya dibacakan buku, dijawab di buku tema. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. 2 soal saja. Pertanyaan ke-1. Pertanyaan pertama, jawabannya langsung ya. Apa arti rantai makanan? Apa yang dimaksud rantai makanan? Nah, langsung jawab. Tidak apa-apa, tulisan biasa. Soalnya tidak usah ditulis, jawabannya. Apa yang dimaksud rantai makanan? Jawab. Sekarang yang nomor 2. Apa saja ciri-ciri tulisan non-fiksi? Ya, jawab. Selesai? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, ditumpuk per kelompok langsung. Kelompoknya ditumpuk jadi 1. Buka bukunya, nggak usah diulang tarik. Ditumpuk jadi 1. Ditumpuk di kelompoknya, nggak usah berdiri dari kelompok. Ditumpuk di kelompoknya, nanti dikumpulkan saat istirahat. Duduk dulu. Nah, kalau sudah selesai ditumpuk di kelompoknya masing-masing. Sudah selesai? Kalau sudah ditumpuk per kelompoknya, ditumpuk di pinggir paling kiri, bench. Sudah? Dikumpulkan jadi 1 per kelompok. Nah, sudah. Ditaruh di atas meja aja dulu semua hasilnya. Nah, ditaruh dulu. Nah, sudah selesai, nggih? Nah, untuk pembelajaran hari ini anak-anak gimana? Ada kesulitan apa enggak? Senang apa enggak? Senangnya dalam hal apa tadi? Iya. Senang enggak, Mak? Tadi senang enggak menyusun rantai makanan, cari-cari makanan? Alhamdulillah. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini rasa cukup karena nggak ada pertanyaan. Sebagai untuk mengakhiri pembelajaran, untuk diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak.